Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Wahid, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah ya. Di pagi hari ini ya kita sesuai dengan jadwal kita sebelumnya, yaitu kegiatan kita adalah coaching ya, pelaksanaan 10-15 menit. Nah, dalam kegiatan pagi ini sudah sesuai dengan yang kesepakatan kemarin, kita akan membahas mengenai supervisi kegiatan Pak Wahid kemarin di dalam kelas. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi atau di kelas, kemudian sebelumnya juga kita pra-observasi. Kemarin kita sudah ya melakukan wawancara dengan Pak Wahid tentang kesiapan pembelajaran, kemudian sudah pelaksanaan pembelajaran di kelas, dan saat ini kita akan mengevaluasi kegiatan Pak Wahid di kelas. Nah, kira-kira Pak Wahid mungkin ada apa yang mungkin akan Pak Wahid komunikasikan terkait dengan kegiatan Pak Wahid di dalam kelas? Adakah mungkin yang ingin kita bicarakan nih dalam kegiatan supervisi ini? Ya mungkin sebelumnya dari hasil mungkin yang sebelumnya kita di perencanaan waktu juga ya, itu kan saya sudah menyampaikan beberapa item dari sintak metode yang digunakan PBS seperti itu. Nah, memang beberapa yang diterapkan pas saat melakukan layanan klasikal di kelas, memang ada beberapa hal yang dicatatkan di sini dari saya. Yang pertama itu berhubungan dengan media-media yang mungkin yang saya gunakan. Dan anak-anak sekarang itu ternyata nggak bisa untuk media yang monoton gitu ya. Biasanya kalau saya suruh atau saya minta mereka mengisi kalau di kelas itu ternyata anak-anak itu agak kurang gimana ya? Jadi literasinya itu masih kurang. Nah, jadi itu yang menjadi catatan saya karena di literasi kemarin itu menjadi poin saya sendiri karena saya menggunakan salah satu media ini komik kan kemarin. Nah itu maksud saya kan untuk mendorong mereka kalau hanya bacaan biasa gitu mungkin mereka lebih malas. Ternyata walaupun komik bergambar berwarna juga ternyata mereka pun masih belum antusias seperti itu. Nah ini menjadi catatan saya kemarin berpikir media apalagi yang bentuknya tetap literasi seperti itu tapi biar menarik mereka lagi. Kemarin kan kenapa saya arahkan ke media komik online itu, saya berpikirnya mereka senang menggunakan HP gitu kan. Ya tidak harus dibagikan. Saya minta mereka baca komik lewat HP itu ternyata kok impactnya atau timbal baliknya mereka masih saja kurang gitu kan. Nah ini menjadi PR. Saya kemarin berpikir jadi ini mengevaluasi dari diri saya juga ini harus ada media apa suatu media yang saya gunakan. Salah satu media karena kemarin saya berbagai macam media dia ada yang express writing, komik, LKPD, video dan sebagainya dalam satu pembelajaran. Nah tapi yang berkenaan dengan literasi masih kurang. Nah, jadi ini mungkin biasa kita, maksud saya juga berdiskusi berkenaan dengan kira-kira media gimana biar karena kalau sampai literasi ini kita hilangkan juga nggak baik karena literasi dari beberapa hal yang saya baca juga kita di Indonesia bisa kita dari survei itu kan turun literasinya. Kalau sampai media yang berkenaan dengan literasi pun kita hilangkan, maksudnya hanya video saja, itu kan tidak baik, tidak menghargai anak-anak yang mungkin lebih senang untuk membaca, gitu kan? Nah, mungkin itu salah satu. Oke. Dari yang tadi mungkin sudah dikomunikasikan ya, Pak Wahid ya. Berarti yang saya tangkap adalah Pak Wahid perlu ada media baru yang bisa mewadahi mengenai berkaitan dengan literasi, betul ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak Wahid kemarin kan kita sudah pembelajaran ya di dalam kelas klasikal gitu ya, dan ternyata Pak Wahid sudah sangat banyak banget mengeluarkan atau melakukan kegiatan yang berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran sudah beraneka ragam, kemudian juga dengan metode yang luar biasa, dan termasuk itu yang literasi yang saya lihat seperti itu. Nah, yang mungkin saya tanyakan ya Pak Wahid mungkin dalam kegiatan literasi itu Pak Wahid juga masih merasa masih kurang seperti itu. Nah, kalau melihat poinnya Pak Wahid 1 sampai dengan 10 Pak Wahid, kira-kira nih kemarin pembelajaran klasikal di kelas kemarin mengenai literasi yang kita mau bahas ini sudah di poin berapa kira-kira Pak Wahid? Kalau untuk khusus literasinya maksudnya di poin anak-anak untuk literasi kemarin itu saya 1 sampai 10 masih di angka 6 atau 7 loh. 6 atau 7 ya? Karena kelihatan saat mereka diminta untuk berdiskusi, karena kemarin saya bagi untuk dua orang ya, buat komunikasi masih lebih banyak mengandalkan satu sama lain. Jadi suka baca lah,
dari 32 anak itu mereka seperti itu, dan saya tanya kenapa, misalnya kemarin ada satu orang yang tanya kenapa kok nggak ini Pak maaf Pak banyak caranya. Padahal kalau kita lihat mereka kan senang ya harusnya dengan bergambar berwarna gitu, tapi padahal di komik komiknya nggak terlalu banyak teksnya gitu ya, tapi itu mereka cuma cerita aja singkat-singkat seperti itu. Padahal kalau saya melihat komik yang saya pilih itu hanya kurang lebih 8 sampai 10 lembar, 10 halaman, 8 sampai 10 halaman itu kan tidak terlalu banyak dibanding kita memberikan mereka, maaf misal buku novel, misalnya novel satu itu suruh mereka gitu. Tapi ya ternyata alasannya malas ngasih yang cara ilustrasi. Oke, tadi kita sudah dapat poin ya, poin 6 sampai dengan 7. Nah, kalau harapannya Pauhid nih, kira-kira di angka berapa nih untuk literasi? Ya, setidaknya kalau untuk menginjak untuk mendongkrak setidaknya keinginan mereka untuk literasi sama baca itu ya memang kita susah ya untuk nyatakan, misal diambil poin 1 sampai 10 itu agak susah memang. Ya setidaknya ada di angka 9 itu sudah cukup baik, setidaknya membuat mereka lebih nyaman lagi untuk bisa belajar membaca. Oke, berarti kita sekarang tinggal membahas nih kira-kira apa ya media apa nih kira-kira yang akan Pauhid kembangkan dari angka 6 menuju ke 8 atau dari angka 7 menuju 9 seperti itu. Nah, kira-kira mungkin Pauhid sudah menemukan atau ada rencana Pauhid berkaitan dengan literasi tersebut, kira-kira sudah ada gambaran belum kira-kira untuk mencapai ke sana Pauhid? Mungkin gambarannya saya masih tetap fokus karena anak-anak zaman sekarang itu kan tidak jauh dengan teknologi ya, maksudnya entah itu berbasisnya web, Android, apps dan sebagainya. Jadi hal yang saya pikirkan pertama adalah tetap medianya tetap menggunakan elektronik atau media IT seperti itu, karena mereka kan tidak bisa jauh dari itu. Yang kedua adalah basicnya, karena ini berbentuknya adalah literasi, maka yang akan saya kemarin berpikir bahwasanya ini anak-anak kalau kemarin dikelompokkan nggak mau, maksudnya mengadakan persamaan, berarti ini yang harus kita ingat satu persatu dulu. Nah, maka dari itu nanti basicnya mungkin saya akan menggunakan cara sederhananya kalau zaman dulu itu ini menggunakan media sticky note seperti itu dulu. Kalau kita sticky note mungkin kita kasih satu-satu kita tempel ke anak-anak. Kalau ini saya basicnya tuh kemarin saya menggunakan ada satu aplikasi namanya seperti permainan gitu, namanya Codename, saya lupa nama website. Jadi basicnya seperti itu, tetap berkelompok 3 sampai 4 orang gitu. Nah jadi dari aplikasi ini dia bisa menulis terlebih dahulu, disampaikan pesan yang disampaikan kepada misalnya lawannya seperti itu, dan lawan ini harus menemukan clue yang si lawannya ini sampaikan. Jadi kayak tebakan kata. Nah, tapi basicnya adalah deskripsi kalimat seperti itu. Nah, jadi setidaknya nah, jadi kan nanti tinggal disesuaikan dengan materinya kita. Kalau kemarin kita tentang bullying, maka materi yang kita sampaikan ke anak-anak kelompok sebagai misal lawan seperti itu mereka harus membuat kalimat-kalimat yang gimana mengecoh untuk lawan. Jadi seperti itu Bu. Jadi saya kemarin berpikir seperti mungkin ini patut dicoba, maksudnya anak-anak kan lebih senang kalau basicnya diajak bermain. Nah, tapi ini masih gambaran saya, karena kemarin saya melihat aplikasi ini atau salah satu web ini mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif. Mungkin itu gambaran. Sangat menarik ya poin ya. Sudah tadi yang kemarin itu udah sangat menarik ya kita di kelas, apalagi ditambah dengan inovasi baru ya seperti itu. Nah, berarti mungkin ini nanti akan dicoba oleh Pauhid ke depannya. Nah, kira-kira Pauhid kalau untuk melihat dengan hal tersebut ya, dengan kegiatan tadi program-program yang baru itu, kira-kira kapan Pauhid bisa melaksanakan? Ya mungkin karena ini juga melihat dengan tahun ajaran yang mepet tadi ya, dan sebagainya. Mungkin beberapa layanan sebelum PAT ini seminggu lagi kan sebelum PAT ini layanan yang saya berikan mungkin berkaitan dengan motivasi dulu, karena dalam artian adalah memberikan semangat untuk mereka untuk usaha PAT yang untuk ujian itu sendiri, dan selain itu ya tetap literasi tetap saya masukkan di dalamnya.
hanya saja bentuknya memang saya bedakan. Salah satunya adalah menggunakan lembar-lembar, contoh dari kami biasanya kita kan menggunakan lembar keuangan tugas mereka, kemudian lembar evaluasi mereka tuh apa yang masih kurang. Jadi literasinya menuangkannya melalui tulisan-tulisan. Jadi nanti kan tinggal kita analisis, kita pilih satu persatu memang anak-anak yang butuh pendampingan. Mungkin setelah tahun ajaran 2000 ini baru bisa saya terapkan kembali, karena memang kalau untuk memberikan materinya langsung seperti sebelum ini kayaknya mereka pun sudah full dengan materi dari guru yang lain. Jadi saya rasa anak-anak juga butuh refresh yang lebih banyak. Jadi memungkinkan nanti Oke ya. Berarti nanti akan mencoba hal yang baru di setelah anak-anak ujian. Berarti anak-anak sudah menginjak atau anak baru ya? Oke. Nah, kemudian kira-kira Pauhid, dalam kegiatan tersebut ada hal yang perlu dukungan yang diperoleh dari Pauhid, kira-kira apakah mungkin dari teman sejawat yang bisa mendampingi atau mungkin ada hal yang lain yang diperlukan oleh Pauhid untuk membantu program ini bisa berlangsung kira-kira? Ya, secara umum karena kita di instansi sendiri ya harusnya kita kolaborasi semua ya. Baik teman sejawat, baik dari bapak ibu guru yang lain, bahkan dari maksudnya mungkin stakeholder yang ada di lingkungan sekolah. Contohnya mungkin Pak Satpam, Pak CS, bahkan ibu kantin itu juga bertanggung jawab untuk anak-anak belajar literasi seperti itu. Contohnya sederhana kan di kantin pun sudah jelas misal ada banyak misal tidak menjual makanan yang apa kan anak-anak harusnya sudah bisa membaca itu kan. Nah dari hal-hal kecil ini sih kita bangun itu sebenarnya. Jadi kalau dari luar pembelajaran saya sudah diterapkan seperti itu, maka setidaknya membawa sampai nanti ke dalam kelas. Nah setidaknya, makanya kita kan ada kalau setiap pagi kan kita bangun belajar dan literasi gitu ya. Dan kadang anak-anak kan lebih senang literasinya itu literasi yang bahasanya adalah kalau disuruh enggak tapi nggak mau. Nah makanya itu yang menjadi ya sudah berarti teknologi memang nggak bisa lepas dari mereka. Itu yang harus kita garis bawahi bahwasanya kita kemas gimana caranya teknologi ini bisa bermanfaat nanti. Jadi ya tetap harus dukungan support dari semua stakeholder yang ada. Berarti tetap semua juga harus membantu. Betul ya. Oke, Pauhid, sepertinya tadi Pauhid sudah sangat jelas, sudah sangat runtut mengenai program-program selanjutnya yang akan Pauhid mungkin laksanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Pauhid ya. Nah, mungkin Pauhid dari pertemuan kita kali ini Pauhid bisa menyimpulkan apa mungkin yang akan dilaksanakan, apa yang didapat oleh Pauhid dari kegiatan pertemuan kita hari ini. Ya, mungkin yang pertama dari kita berdiskusi seperti ini kita masih lebih banyak pengetahuan baru ya jelas ya, dalam artian ternyata kita melakukan layanan klasikal kelompok atau konseling itu dari satu proses atau satu pertemuan itu saling melengkapi. Mungkin pertemuan sebelumnya atau saya kemarin kekurangannya mungkin di media. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya harus kita lengkapi. Ternyata nanti di pertemuan selanjutnya ada yang kurang di sisi lain misal. Ternyata anak-anaknya misal yang mungkin jadwal saya kemarin benar pagi gitu ya. Mungkin besok siang ini anaknya ngantuk, misal gitu kan. Jadi kan itu menjadi PR lagi dalam artian memang hal ini menjadi positif dalam artian untuk saling support sama dan saling mengetahui ternyata setiap mengevaluasi setiap kegiatan lain itu penting banget untuk tercapainya tujuan lain tersebut. Jadi hal itu yang menjadi pokok bagi saya dan juga yang jelas kita harus bisa mewadahi semua anak. Contohnya melalui diferensiasi kan sudah jelas kita mewadahi semua gaya belajarnya mereka. Tidak menonton hanya dengan contoh video-video, kemudian teks. Jadi kita tidak seperti itu. Jadi kita usahakan dari mewadahi semua anak dan juga bisa merangkul anak-anak yang mungkin karena kita juga ada sebagai sekolah inklusi ya, mungkin kita harus ikut andil kita. Ya, sudah sangat lengkap di Pauhid. Kemudian saya menunggu perubahannya. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita evaluasi lagi ya tentang pembelajaran yang mungkin besok akan dilaksanakan setelah PAT ya setelah ujian atau di tahun 2023-2024. Ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar Pauhid. Oke.
mungkin ini aja kegiatan kita pada saat ini, yaitu terkait dengan coaching kita, supervisi kita, Rohit. Terima kasih banyak sudah mendampingi dari awal, sudah mau dilaksanakan observasi, kemudian sudah mau meluangkan waktunya, ya, dalam pembelajaran dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita kali ini pembelajaran akan menjadi lebih baik dan menyenangkan. Dan harapan tadi yang catatan yang penting adalah dari poin 6 atau 7 bisa ke 8 sampai dengan 9. Itu ya, dari saya. Ada kurangnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.